Sahabat Pangan Aman, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Podcast Klub Pompi, Badan POM memberi informasi. Assalamualaikum sahabat Pompi, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Mukmin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan. Kali ini kita sudah ditemani oleh kakak cantik. Kakak mahasiswi dari mana kakak? Namaku Yohana. Nama aku Atia dari IPB. Halo Kak, aku Sharon dari IPB Angkatan 57. Nama aku Arin dari IPB Angkatan 57. Jurusannya Teknologi Pangan. Kali ini saya ingin bertanya-tanya, menurut kakak itu bagaimana sih keamanan pangan itu penting apa enggak sih, food safety itu? Menurut aku keamanan pangan itu sangat penting. Kenapa? Karena keamanan pangan ini kan berhubungan langsung sama kesehatan dan juga keselamatan manusia. Nah, dimana kalau misalnya kita makan makanan yang nggak aman, yang nggak sehat, kita bisa terkena penyakit, bahkan kita bisa juga keracunan makanan. Karena makanan itu akan ada dalam tubuh kita, akan dicerna dalam tubuh kita, dan kalau misalkannya dia kotor, banyak bakterinya, itu akan jadi hal yang nggak baik buat tubuh gitu. Menurut aku keamanan pangan pastinya penting banget karena kan untuk kita sebagai manusia dan makanan itu kan kalau dikonsumsi itu banyak banget rentan terhadap bakteri patogen, khususnya tuh seperti salmonella, terus juga E. coli, dan apabila kita mengkonsumsi makanan yang tercemar itu dapat menyebabkan penyakit dan keracunan untuk diri sendiri. Kalau menurut aku sih keamanan pangan itu penting ya, karena kan pangan itu sebagai makanan pokok kita sehari-hari. Kalau kita konsumsi pangan yang tidak aman, berarti kan kita mengonsumsi makanan yang kurang aman, itu yang tidak baik untuk kesehatan kita sendiri. Jadi keamanan pangan itu cukup penting untuk kehidupan kita. Yang kakak tahu elemen-elemen sistem keamanan pangan itu apa aja? Elemen-elemennya tuh kayak hygiene-nya ya, jadi produksinya, gimana menjaga proses produksi itu agar tetap bersih dan aman, menghindari cemaran-cemaran, dan bahan bakunya juga harus diperhatikan. Elemen-elemennya mungkin itu seperti personal hygiene-nya, terus hygiene dari bahan bakunya, dari proses produksinya, dan juga hygiene dari tempat penyimpanannya. Menurut aku elemen sistem keamanan pangan ini dimulai dari sanitasi dan hygiene, di mana sanitasi dan hygiene ini dimulai dari bahan baku yang digunakan dalam proses produksi makanan, cara produksinya, distribusi, sampai ke tangan konsumen itu juga harus diperhatikan sanitasi dan hygiene-nya. Setahu saya sih untuk elemen keamanan pangan itu seperti hygiene, kebersihan, itu mengenai warehouse-nya, tempat produksi, terus juga bahan baku yang digunakan dari tempat produksi bahan baku tersebut sampai disalurkan ke para pelaku usaha gitu. Selama ini ada nggak sih kendala-kendala gitu di sistem keamanan pangan di Indonesia? Mungkin kendala-kendala di sistem keamanan pangan di Indonesia itu seperti pengetahuan yang kurang meluas. Jadi infrastruktur di Indonesia juga belum memadai untuk bisa memberikan informasi untuk masyarakat Indonesia semuanya. Masih ada yang belum mendapatkan informasi. Untuk kendala paling itu kayak kesadaran masyarakatnya yang masih kurang mengenai keamanan pangan, seperti regulasi-regulasi yang ditetapkan, terus juga seperti infrastruktur yang kurang memadai untuk para pelaku usaha gitu. Jadi tempat proses untuk penjualan makanannya itu masih kurang tepat. Kendalanya mungkin dari penerapannya yang masih kurang, karena kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya ilmu dari masyarakat itu juga tentang keamanan pangan ini. Iya. Kinerja lembaga-lembaga di Indonesia menurut kakak itu sudah baik atau belum? Menurut aku untuk kinerja lembaga pengawasan makanan di Indonesia ini udah sangat baik ya. Apalagi BPOM kan juga sudah melakukan pengawasan baik dari pre-market sampai post-market makanan yang sudah beredar di kalangan masyarakat.
Sebenarnya sudah baik karena sudah menyeluruh ke daerah-daerah, nggak cuman di pusat aja. Mulai dari pengawasannya, mulai dari penerbitan regulasinya dan penyuluhannya gitu. Menurut aku untuk kinerjanya itu sudah sangat baik, seperti BPOM terus Dinas Kesehatan. Udah jujur nih ya. Iya. Untuk BPOM sendiri kan sekarang platformnya juga untuk penyebaran informasi sudah luas kan. Seperti adanya sosialisasi tentang keamanan pangan, seperti podcast ini juga. Gitu. Untuk kinerjanya sih sudah baik, tapi mungkin ada beberapa hal yang bisa dioptimasi lagi untuk dapat menjadikan keamanan pangan ini diketahui semua orang gitu. Mungkin dengan sosialisasi seperti Klub Pompi ini kan juga membuat podcast untuk diketahui banyak orang. Iya. Kalau peran kakak sendiri sebagai mahasiswa dalam food safety ini bagaimana? Sosialisasi atau praktek kerja lapangan? Sejauh ini untuk peran aku sendiri paling ngasih tahu orang terdekat tentang kalau misalnya mau beli makanan itu harus aware tentang apa yang sudah ditetapkan, bahan-bahannya itu yang digunakan itu udah berkualitas atau enggak. Terus juga ke adik, ke keluarga harus dikasih tahu sosialisasi tentang keamanan pangan sendiri. Sebagai mahasiswa yang pertama pasti buat diri sendiri dulu gimana caranya memilah pangan yang baik dan aman gitu ya, dan nanti di-sharing ke keluarga, di-sharing juga ke masyarakat. Untuk perannya sendiri sih mungkin belum terlalu banyak juga ya. Kita seperti ada mata kuliah di IPB itu yang menangani tentang keamanan dan sanitasi pangan. Kita jadi mengunjungi UMKM dan kita menganalisis gitu untuk keamanan pangan di UMKM tersebut apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada atau masih kurang, dan juga kita memberikan solusi yang bisa diadaptasi oleh UMKM tersebut. Iya, jadi kan di mana mahasiswa ini kan sebagai agent of change ya. Jadi dimulai dari diri kita sendiri yang aware terhadap keamanan pangan, kemudian kita memberikan informasi kepada teman dekat, keluarga, kerabat, dan juga kita bisa nih berbagi informasi melalui media sosial tentang keamanan pangan. Pernah nggak sih kakak mengalami masalah keamanan pangan atau bagaimana cara menanganinya? Kalau mengalami masalah keamanan pangan, pernah sih paling ketemu roti yang berjamur gitu ya. Nah itu jangan dimakan gitu. Terus habis itu pernah juga ada teman yang berpengalaman keracunan makanan. Nah kalau misalkan pernah juga kita datang ke industri untuk mengevaluasi keamanan pangan di industri tersebut. Mungkin masalah keamanan pangan itu dimulai dari pencegahannya dulu kali ya. Jadi kita mencegah adanya terjadi ketidakamanan pangan itu sendiri. Kebetulan aku pernah nih keracunan makanan juga. Waduh. Jadi ada salah satu produk makanan yang diangetin di microwave di salah satu minimarket. Di situ aku pernah keracunan makanan sampai aku nggak masuk kuliah 1 minggu gara-gara keracunan pangan. Mulai dari situ sih aku lebih aware ya, dimana aku baca labelnya, terus aku lihat komposisinya dan juga informasinya gizinya. Untuk menangani masalah pangan itu sejauh ini belum pernah. Cuman kalau mengalami itu paling kayak keracunan makanan itu udah pernah sih. Waktu itu kayak pernah beli makanan yang makanan frozen food gitu, terus habis itu di microwave, terus pernah sakit perut setelah itu. Ya mungkin kayak kurang memperhatikan. Terus sumber belajar tentang keamanan pangan itu kakak dari mana aja? Kalau untuk sumber belajar dimulai dari PPT ya, PPT dari dosen, dan juga aku baca-baca jurnal, artikel. Terus kan sekarang udah banyak ya informasi melalui media sosial, bisa dilihat di TikTok, Instagram, YouTube. Biasanya sih didapat dari jurnal-jurnal, dari buku-buku, dari materi-materi kuliah yang diberikan juga mencakup keamanan pangan. Banyak sih dari buku, terus dari jurnal biar akurat informasinya gitu, jurnal Food Science and Technology, terus juga ada Food Agriculture and Organization, FAO. Iya, mantap. Gitu. Gimana caranya kakak itu biar tetap up to date tentang keamanan pangan? Up to date-nya tuh bisa lihat dari Google, dari jurnal-jurnal, dari buku-buku, dari sosial media, Instagram, YouTube, Facebook mungkin, atau TikTok yang sekarang lagi marak. Up to date-nya sekarang.
mengakses informasi-informasi di internet. Iya, benar. Terus abis itu Googling ya. Googling. Terus abis itu nonton podcast juga bisa. Pasti ya kan informasinya. Yang simpel-simpel kalau lagi mas baca jurnal, terus mas baca buku bisa kan akses YouTube gitu. Era teknologi sekarang ini ya bisa dilihat dari sosial media seperti Instagram, YouTube atau TikTok. Biar tetap up to date ini kan sekarang informasi udah cepet banget ya menyebar luasnya. Kita bisa mengaksesnya melalui media sosial. Terutama kita bisa follow Instagramnya Klub Pompi dan juga subscribe YouTube-nya Klub Pompi. Terima kasih. Selama ini kakak proyek apa aja yang udah kakak kerjain? Untuk proyek-proyeknya sih baru sebatas mungkin tugas kuliah ya, seperti menyusun rencana HACCP. Wow. Jadi tapi HACCP-nya itu sudah mengaplikasikan ke produk yang ada di luas di masyarakat. Untuk proyek sih lebih ke tugas kuliah di mana kita disuruh bikin HACCP plan dan juga kita kunjungan industri sih ke industri kecil kayak AMDK dan juga industri tahu. Pernah kayak yang tadi itu kan ke industri, terus kita mengevaluasi keamanan pangan di situ, dan pernah juga dapat tugas kuliah menyusun dokumen HACCP. Waktu itu jadi ada mata kuliah keamanan dan sanitasi pangan, terus tuh kita diminta untuk mendatangi suatu tempat produksi. Di situ kita analisis tentang keamanan pangannya. Jadi kita cek apakah atapnya itu atau enggak tempat-tempatnya itu sudah sesuai, sudah bersih, terus saluran air untuk produksinya itu dibuangnya itu sudah sesuai, terus tempat penyimpanan produknya setelah diproduksi juga sudah sesuai dan aman, itu tidak tercemar dari kontaminasi. Kalau masalah hygiene-nya atau segala macamnya itu mungkin perlu kita edukasi lagi, dan terutama kami dari Badan POM itu harus terjun ke lapangan. Terus rencana setelah lulus kakak nih bagaimana nih? Pengennya punya ini ya, bisnis F&B. Pengen bakery sih, pengen punya usaha bakery. Selain itu aku juga pengen jadi content creator. Mungkin setelah lulus ini mau lanjut dulu ke S2 sih. Kalau terkait keamanan pangan, pengen jadi penyelia HACCP karena sekalian menyalurkan hobi traveling gitu. Kalau saya sendiri tertarik untuk menjadi pelaku usaha, terus juga tertarik untuk masuk company di FMCG sih. Semoga rencananya bisa berhasil ke depannya. Terima kasih kakak waktunya, terima kasih sudah berkenan hadir bersama kami. Sahabat Pompi, terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan sesi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Klub Pompi. Jadilah konsumen cerdas. Ingat selalu, cek link, cek kemasan, label, izin edar, dan kedaluarsa.